Mendatangi dukun sama saja sudah menyekutukan Tuhan dengan setan. Mereka yang melakukannya sudah menyimpang dengan ajaran Islam. Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah, maka syariat Islam melarang umatnya mendatangi dukun. Yang dimaksudkan dukun di sini adalah yang bahasa Arabnya adalah kahin atau araf. Yaitu orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, apa yang akan terjadi, tempat barang hilang, pencuri barang, isi hati orang, dan semacamnya. Walaupun di masyarakat dikenal dengan sebutan kiai, orang pintar, orang tua, atau lainnya. Mendatangi dukun seperti ini haram hukumnya. Barang siapa mendatanginya dan bertanya kepadanya, maka syaratnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi araf lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak akan diterima darinya sholat 40 hari. Hadis riwayat Muslim nomor 2230. Maksud, tidak akan diterima darinya sholat 40 hari, yaitu tidak ada pahala baginya, walaupun syaratnya sah di dalam menggugurkan kewajibannya, dan dia tidak harus mengulanginya. Dalam hadits lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi, yakni menggauli, mengumpuli, wanita haid atau mendatangi, yakni menggauli, mengumpuli, wanita pada duburnya atau mendatangi kahin, dukun, maka dia telah kafir kepada Al-Quran, yang telah diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud. Kafir di sini maksudnya kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, dengan dalil syaratnya tidak diterima 40 hari. Karena seandainya kafir besar yang mengeluarkan dari Islam, maka syaratnya seumur hidupnya tidak diterima, wallahu alam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa bertanya kepada araf, dukun, dan semacamnya ada beberapa macam. 1. Sekedar bertanya saja. Ini hukumnya haram. Berdasarkan hadits, barang siapa mendatangi araf. Penetapan hukuman terhadap pertanyaannya menunjukkan terhadap keharamannya. Karena tidak ada hukuman kecuali terhadap perkara yang diharamkan. 2. Bertanya kepada dukun, meyakininya, dan menganggap benar perkataannya. Ini kekafiran, karena pembenarannya terhadap dukun tentang pengetahuan gaib, berarti mendustakan terhadap Al-Quran. 3. Bertanya kepada dukun untuk mengujinya, apakah dia orang yang benar atau pendusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Maka ini tidak mengapa, dan tidak termasuk larangan dalam hadits di atas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Ibnu Syayyad untuk mengujinya. Bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Perkataan dukun terkadang benar. Telah nyata larangan agama Islam, tetapi mengapa banyak orang yang percaya terhadap perkataan dukun? Ternyata sebagian manusia itu terpedaya dengan sebab perkataan dukun itu terkadang sesuai dengan kenyataan. Sesungguhnya sebagian dukun itu meminta pertolongan kepada jin untuk mengetahui pencuri, tempat barang hilang, dan sebagainya. Jin-jin itu juga memberitahukan bahwa fulan akan datang hari ini atau besok, bahwa fulan datang dengan keperluan ini atau itu, dan semacamnya. Jika kahin berkata benar, dalam perkara yang akan terjadi, maka itu adalah satu kalimat dari jin hasil copetan dari malaikat. Atau dukun mengucapkan kalimat-kalimat umum yang bisa ditafsirkan dengan semua kejadian. Atau mereka bersandar kepada pengalaman dan kebiasaan, atau persangkaan. Namun sesungguhnya kebenaran dari perkataan dukun itu sangat sedikit dibandingkan dengan kebohongannya. Hal ini juga disebutkan di dalam hadits-hadits syahih yang lain, dari Urwah. Dia mengatakan, Aisyah berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para kahin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, mereka tidak benar, batil. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para kahin itu terkadang menceritakan sesuatu yang menjadi kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah satu kalimat dari jin, jin mencopet kalimat itu lalu membisikkannya pada telinga wali, kekasihnya seperti berkoteknya ayam. Kemudian para kahin itu mencampur pada kalimat itu lebih dari 100 kedustaan. Hadis riwayat Muslim, nomor 2228. Dari penjelasan ini kita mengetahui bahaya perdukunan, semoga Allah selalu menjaga kita dari kesesatan-kesesatan.